Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq وَلِيَسْتَأْصِلَ مِنْ عِبَادِهِ الْفُسُوقَ وَالنِّفَاقَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْحَقُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ إِلَى جَمِيعِ الْأَنْحَاءِ وَالْآفَاقِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan malam hari ini kita telah diberangkatkan oleh Allah dari rumah kita sampai ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjid Besar Al-Qasmat. Oh iya. Dalam keadaan sehat walafiat. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu mafhum hadisnya beliau mengatakan, saksikanlah olehmu orang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, ini adalah orang yang benar-benar beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah satu-satunya orang yang disempurnakan akhlaknya, yang bertanggung jawab atas umatnya, atas keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah kita sebagai umatnya ini selalu mengharapkan kelak pada hari kiamat kita sekalian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bahayanya meremehkan orang lain. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merenung sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tadkhulul jannata hatta tu'minuna wa la tu'minuna hatta tuhibbun, yang artinya tidak akan masuk surga kecuali sehingga kita sekalian ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikatakan iman yang sesungguhnya kepada Allah jikalau kita sekalian tidak bisa mendapatkan sifat saling kasih sayang, saling mencintai kepada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting
Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan tangan. Tangan ini terdiri dari 5 jari, di mana jari-jari ini satu dengan yang lainnya berbeda, di mana jari-jari ini satu dengan yang lainnya bentuknya pun beda, di mana jari-jari ini satu dengan yang lainnya namanya pun beda. Orang mengatakan ini ibu jari, dan jari ini bentuknya pendek, gemuk. Fungsinya pun beda. Biasanya peran ibu jari ini khusus untuk memberikan pujian kepada orang. Wow, keren, ya kan? Yang kedua, jari telunjuk. Dibanding dengan jari ibu jari ini bentuknya juga beda. Fungsinya juga beda, namanya juga beda. Fungsinya apa? Biasanya ini untuk menunjukkan sesuatu, baik menunjukkan kepada barang atau menunjukkan kepada jalan. Yang satu ini namanya pun beda, bentuknya pun beda, fungsinya pun beda. Yang satu ini. Terus yang ini yang paling kecil, ini jari kelingking juga bentuknya beda. Ini juga, sehingga manakala kita ini, orang ini zaman dahulu ini, guratan-guratan pada ujung-ujung jari ini beda orang, beda guratan. Maka ini semua adalah sebagai ayat buat kita sekalian. 5 jari ini apabila kita satukan untuk memegang satu benda, ini ada kekuatan. Coba kalau satu saja untuk memegang benda, jangankan dia nempel, jangankan dia ini kuat, dia ini hanya kalau satu ini semuanya akan jatuh. Tapi kalau kita satukan 2 saja, ini bisa ada tenaganya. Apalagi 3, apalagi semuanya, kita bisa memegang dengan kuat. Dan kalau kita semua kumpulkan, kemudian kita kepalkan seorang petinju ini, dia ini akan dihantamkan kepada lawan, maka lawannya pun akan tumbang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi kalau satu dengan yang lainnya ini tidak mau bersatu, tidak mau rukun, tidak mau kita ini mengerat, maka apabila seorang petinju dengan cara begini, pasti dia ini jari-jarinya akan patah. Apabila kita untuk memegang pun tidak ada yang nempel, jangankan punya tenaga, nempel saja tidak. Maknanya kehancuran yang mungkin ada pada orang-orang atau umat sekarang ini, yang adanya saling hujat menghujat, yang biasanya saling caci mencaci, mungkin itulah yang menjadi akibat terhambatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Idza a'dhamat ummati dunya nusyat minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah." Yang artinya, apabila umatku saling mengagungkan dunia, maka akan idza a'dhamat ummati dunya nusyat minha haibatul Islam. Umat Islam ini kehebatannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya umat Islam ini menjadi bangsa yang hebat, menjadi umat yang hebat, ini dikarenakan umatnya tidak mengagungkan keduniaan. Yang kedua, idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan wahyu. Kita jujur hidup di zaman sekarang ini, hukum semakin susah untuk diamalkan. Sekarang ini yang halal dengan yang haram ini susah untuk kita bedakan. Ini sebenarnya faktornya karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga seakan-akan orang hidup di zaman modern ini, kalau mengikuti hukum halal dan haram seakan-akan ini sempit, sulit, dan yang ada hanyalah sesuatu yang tidak enak dipandang hati, apalagi mata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku, kata Nabi, saling hujat menghujat, saling benci membenci, maka akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat sekarang kita semuanya sudah tahu asbab kita ini mencari pertolongannya Allah untuk menghadapi semua masalah. Susah rasanya karena adanya saling benci membenci, saling zalim mendolimi, bahkan saling hujat menghujat. Inilah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti jari yang akan dibutuhkan untuk menghantam lawan, tapi jari-jari ini tidak mau ngumpul. Jangankan mengerat, ngumpul aja tidak mau. Akhirnya lawan pun tidak akan tumbang, bahkan lawan pun kembali menyerang dan kita yang akan kewalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang berbunyi, man istakhafal khamsa khusiral khamsa. Apabila orang meremehkan 5 golongan, maka akan rusaklah 5 perkara. Apabila orang meremehkan 5 golongan, maka akan rusaklah 5 perkara. Ini yang perlu kita ingat, dan ini yang perlu kita camkan dalam hati, agar kita tidak rusak perkara yang 5. Yang pertama, man istakhafa bil ulama'i khusirat din. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan rusaklah agama. Maknanya meremehkan itu adalah tidak memuliakan. Hal ini mungkin kita sendiri janganlah memposisikan ulama disesuaikan dengan selera kita. Kalau ada seorang ulama yang seleranya beda dengan selera kita, maka kita tidak akan memuliakan beliau. Ini adalah sesuatu yang salah. Kita tidak boleh berdalih bahwa itu adalah ulama su', tidak boleh. Karena yang berhak menilai itu adalah ulama su' atau ulama khair atau ulama mursyid. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan lahirnya saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu sentralnya di kota Mekah, di Madinah, di Arab Saudi. Kemudian posisi kita ini di Jawa. Siapakah yang membawa agama dari Mekah menuju ke Jawa ini? Kalau bukan ulama. Mungkin kalau tidak ada ulama, kita pun tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu sunnah. Mungkin kita pun tidak tahu yang namanya sholat seperti apa. Mungkin kita tidak tahu baca Al-Quran atau doa-doa atau zikir-zikir yang lain. Ini semua adalah jasanya para alim ulama yang dengan ikhlasnya menebarkan agama di daerah kita. Maka sudah sepantasnya marilah kita bersama-sama memuliakan ulama. Bagaimana caranya memuliakan ulama?
janganlah sekali-kali kita memandang sebelah mata. Kita ikuti pengajiannya, kita ikuti ajarannya. Dengan demikian, janganlah kita memandang orangnya, mungkin orangnya kita tidak terlalu suka, tapi pandanglah apa yang diajarkannya. Karena itu semua yang diajarkan datang dari Allah, datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara'i khusirat dunya. Yang kedua, barang siapa yang meremehkan umara, barang siapa yang meremehkan pemerintah, maka akan rusak tatanan dunia. Karena kita tahu yang diserahi untuk menata tatanan dunia ini adalah pemerintah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisnya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan pemerintah di wilayah. Inilah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena kita mungkin tidak mendapatkan jatah apa-apa dari pemerintah yang berupa beras atau uang atau lain sebagainya, terus kita memusuhi pemerintahan. Ini tidak boleh. Kita ini harus memuliakan pemerintah. Dan siapakah pemerintah itu? Yang disebut pemerintah di sini adalah pemimpin di daerah kita. Mungkin itu RT kah? Mungkin itu RW lah, mungkin itu kadus atau lurah atau camat, bupati sehingga presiden kita. Ini semua adalah orang-orang yang diserai, diamanati untuk menata dunia kita. Kita mudah saja, apabila kita mau naik haji ke Arab Saudi, ke Mekah, maka siapa yang mengurusi semua? Departemen Agama juga. Apabila kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan Islam, itu pun pemerintah juga mengurusi. Maka apabila kita remehkan pemerintah kita, akan rusaklah tatanan dunia. Apabila tatanan dunia sudah rusak, maka kacaulah kita. Imbasnya imbasnya juga pada diri kita. Ibadahnya kita tidak tenang, sholatnya pun tidak tenang, hidupnya tidak tenang. Dikarenakan apa? Alamnya ini kacau balau. Dan alhamdulillah di daerah kita, di negara kita aman, karena dunia ini ada yang menatanya dengan baik, sehingga kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas negara kita dengan baik untuk hal yang baik. Yang ketiga, Pak, wa man istakhaffa bil jiran khusiral manafi'. Barang siapa yang meremehkan dengan tetangga, maka akan rusaklah tatanan keharmonisan, maka akan rusaklah kemanafian atau kemanfaatan hubungan kita bertetangga. Jangan kita menganggap remeh tetangga, karena tetanggalah satu-satunya orang yang pertama kali kita mintai pertolongan di saat kita membutuhkan pertolongan. Karena tetanggalah satu-satunya orang, mungkin waktu kita meninggal dunia, dia adalah tetangga kita pun dengan sibuknya mengantar kita, membawa kita, bahkan mengurusi kebumian kita. Jadi jangan karena pagar temboknya yang tinggi merasa aman hidup dengan tetangga. Ini jangan. Orang tua bilang itu pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Maknanya pagar mangkok itu apa? Kita hendaknya sering memberikan
satu makanan atau hadiah-hadiah kecil, atau pedulilah kepada tetangga kita, sehingga tetangga kita ini sudah merasa saya ini sering disejahterakan oleh tetangga kita. Maka apa yang terjadi? Dikala kita ini ketimpa musibah, kecil-kecilnya kita sedang menjemur kasur, kemudian kita pergi ke Pekalongan. Setelah di Pekalongan hujan turun dengan dahsyatnya, apa yang terjadi? Kasur kita di rumah, apabila kita tidak punya pagar mangkok, maka mungkin kasur kita akan basah kuyup, kasur kita akan jamuran, kasur kita akan tidak bisa digunakan lagi. Tapi apabila kita punya pagar mangkok, terus kita menjemur kasur di rumah, kita tinggal ke Semarang, di sini hujan lebat, karena tetangganya sudah dengan batinnya ini merasa tanggung jawab, dia rela meninggalkan jemurannya sendiri demi untuk mengangkat kasurnya tetangga kita. Karena apa? Karena ada ikatan batin, ketanggung-jawaban batin. Tapi kalau tidak, hadirin, kalau tidak begitu, maka apa yang terjadi? Misalkan kita ada maling masuk atau ada rampok masuk ke rumah kita, kita tidak punya pagar tembok dengan tetangga kita. Maka di saat kita minta tolong, tolong ini ada rampok, tolong ini ada rampok, maka mungkin tetangga kita bilang, kasihan deh lu. Bisa terjadi dia ngomong sama rampoknya, kurang alat apa lagi? Bila perlu ini masih ada linggis, tahu nggak linggis itu ya? Begitu. Kalau tolong-tolongnya sudah berhenti, tangganya mungkin dia bilang, wah sudah mati mungkin. Terus saja terus. Aman, tak jagain. Malah begitu. Inilah efek buruknya kita meremehkan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kalian muliakan itu tetanggamu. Pernah ada satu kisah ya, kisah sahabat. Kisah sahabat itu begini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya itu selalu berjamaah. Kalau tidak salah ini sahabatnya namanya Handolah kalau tidak salah ini. Nah, si Handolah itu dia ini kalau sudah sholat ini cepet-cepet pulang dia, cepet-cepet pulang. Maka Rasulullah satu kali dua kali ditegur sama Rasulullah, wahai Handolah, ada apa kamu cepet-cepet pulang? Ini nama mungkin nanti bisa dicocokkan ya, tapi jalan kisahnya seperti itu. Untuk apa kamu cepet-cepet pulang? Itu setiap kali, terutama subuh. Kalau subuh itu dia cepat pulang. Maka dia menjawab, wahai Rasulullah, saya itu anaknya kecil-kecil. Kemudian saya ini miskin ya Rasulullah. Kadang-kadang malam tidak kita jumpai makan malam untuk diri kita dan anak-anak kita. Jadi tidur dalam keadaan lapar. Dan yang saya takutkan, saya punya tetangga Yahudi yang punya pohon korma, yang kormanya doyong, apa itu? Miring ya. Doyong ke ini halaman saya ya Rasulullah. Jadi yang saya takutkan itu korma pada jatuh, nanti anak saya bangun karena tidak makan, nanti langsung kita diambil langsung dimakan. Saya tidak tahu, saya takut anak kami ini nanti korma yang masuk ini akan jadi daging dan dagingnya nanti akan membawa ke neraka. Jadi saya cepat-cepat pulang, saya kumpulkan itu korma-korma, kemudian nanti setelah siang nanti saya berikan kepada si tangga Yahudi itu. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan si beliau sahabat itu, silakan kamu pulang dan selamatkanlah anak-anakmu. Setelah dia pulang,
Maka baginda Rasulullah SAW ini bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Bagaimana solusinya menghadapi saudara kita atau sahabat kita ini? Maka ada yang mengusulkan, ini bagusnya dibeli aja, kurmanya dibeli saja, terus biarlah dia tumbuh di situ, tapi pohonnya yang dibeli. Ternyata memang orang Yahudi yang punya kurma itu memang orangnya sangat keras sekali, kolot sekali. Memang sengaja untuk menyusahkan tetangganya. Akhirnya setelah itu Rasulullah bersama sahabat bersilaturahmi kepada yang punya pohon kurma itu. Wahai Yahudi, bagaimana kalau kurma ini saya beli? Saya ini tidak akan menjual pohon kurma ini, karena pohon kurma ini buahnya itu sangat luar biasa. Kecuali ada yang membeli, ada yang menggantikan dengan 10 batang pohon kurma yang bagus-bagus. Kalau dibeli nggak boleh, tapi kalau diganti dengan 10 pohon kurma boleh. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada sahabat yang merelakan pohon kurmanya 10 untuk menggantikan pohon itu. Setelah sudah dibeli, kan berarti aman. Tapi pohon kurma tetap di situ. Rumahnya Yahudi juga di situ, pohon kurma di situ, tapi buah-buahnya milik sahabat yang tadi. Tapi karena mukjizat dari baginda Nabi Muhammad SAW, setelah malam berlalu, ternyata pada malam setelah dibeli itu, dengan sendirinya kurma itu pindah dengan sendirinya di depan sahabat itu tanpa ada bekas apa-apa. Inilah buahnya kita berhati-hati dengan tetangga. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya berat sekali, karena Allah Subhanahu wa taala biasanya ini menguji kesabaran kita melalui tetangga itu, hadirin yang dirahmati Allah. Dari mulai apa? Ayamnya tetangga, kadang-kadang dia ini nelek di tempat kita atau di teras kita. Kadang-kadang kucingnya tetangga pun begitu ya. Masuk ke rumahnya tanpa permisi, kemudian dia ngencingi korden-korden dan sofa-sofa. Kita ini enggak jengkel enggak? Itu sebenarnya utusan Allah untuk menguji kesabaran kita. Benar-benar tulus ikhlas apa anda? Kalau kita tulus ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan surga untuk menggantikan kesabaran kita. Jadi dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa? 4. Yang keempat, wa manistahaffa bil qarabati khusiratul mawaddah. Dan barang siapa yang meremehkan kerabat, maka akan rusaklah keharmonisan kita bersaudara. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang prakteknya susah. Kadang-kadang diri kita ini merasa persaudaraan yang kuat ini waktu masih kecil-kecil, masih kanak-kanak. Apalagi zaman sekarang anak-anak pun kadang-kadang kita berebut remote, berebut HP, berebut tempat tidur, berebut mainan, kadang-kadang berantem. Tapi karena berantemnya anak-anak nanti kembali lagi. Kadang-kadang kita ini dihadapkan dengan permasalahan yang namanya anak kan tidak rata. Anak 4 ini kadang-kadang yang kaya 2, yang 3 miskin. Ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang kalau di desa ini punya rumah 1 dari ibu dan bapaknya, anaknya 5. Kemudian yang bisa bikin rumah itu 2. Yang 3 itu tidak bisa bikin rumah. Kalaupun yang bisa pengen punya rumah, kadang-kadang itu tikut-tikutik itu warisannya itu, rumah itu ya sudah 15 tahun. Yang tidak punya rumah kan nempati rumahnya orang tua.
Nah setelah adiknya pengen buat rumah tapi bekalnya kurang, modalnya kurang, maka nanya sama kakaknya, "Bang, mohon maaf ini kan dulu warisannya belum dibagi, ini rumah dan karangannya. Saya ini mau bikin rumah tapi duitnya kurang." Maka si kakaknya itu bilang juga, "Dek, saya itu kan nempati rumah ini nggak gratis. Sudah tak bikin ini temboknya juga dulu kan pakai pagar, sekarang pakai tembok. Kemudian atapnya, kemudian ini kacanya, saya habisnya banyak." Begitu. Terus adanya juga bilang lagi, "Kang, tapi itu kan kalau ngontrak berapa duit 15 tahun kali 1 tahun misalkan 3 juta. Kalau ijabnya ngontrak berarti berapa itu? 45 juta. Kakaknya juga bilang lagi, "Saya itu tidak niat ngontrak, deh. Saya itu niatnya ini saya nungguin ini. Jadi kalau kamu disuruh bayar saya itu ya mahal juga." Inilah, ini yang kadang-kadang juga membuat perpecahan antar persaudaraan. Maknanya, dalam kita memuliakan saudara kita adalah apabila jauh saling mendoakan, apabila dekat saling silaturahmi. Pada event-event penting kita hadirlah untuk bersama-sama kita bersama di dalam acara itu. Kemudian lagi, yang sudah menjadi saudara tua ini hendaknya bisa ngayomi yang muda bisa menuakan yang saudara tua. Kalau seperti itu nanti hubungannya, keakraban dalam persaudaraan akan terwujud. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya ini, wa man istakhaffa bi ahlihi khusirat tibbal ma'isyah, yang artinya barang siapa yang meremehkan dengan keluarganya maka akan rusaklah kehidupannya. Sekarang ini orang-orang yang hidup di zaman yang sekarang ini, apabila tidak kita mengetahui dengan keimanan atau tidak kita mengetahui hukum-hukum agama, maka yang terjadi adalah urusan masing-masing. Yang terjadi adalah perang setiap hari di dalam rumah tangga kita. Padahal baginda Rasulullah tadi sudah mengatakan, apabila sang suami meremehkan istri atau sebaliknya sang istri meremehkan suami, maka akan tercabutlah dari keberkahan keharmonisan rumah tangga, tercabutlah dari keberkahan ma'isyah, kehidupannya. Kehidupan itu meliputi rizkinya, keturunanannya, keadaannya, kesehatannya, bahkan umurnya. Memang kadang-kadang susah ditebak. Ada orang yang punya istri cantik, ya Pak ya, orang punya istri cantik, tapi orangnya malah tambah kurus, sakit-sakitan. Kang, sawise kawin karo oli bojo sing cantik kok malah tambah kurus piye, Kang? Priye wong gal dina itu ya digerap-gerap terus, mindeng digerap-gerap. Ya ora tau mangan, ora tau. Akhirnya dhewene ora betah ning omah, malah nongkrongnya senenge nang gardu, denger nggih. Karena tidak ada kekompakan, tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling mencintai, maka yang terjadi maisahnya diangkat, dia tidak betah di rumah. Tapi setelah itu akhirnya cerai. Setelah cerai dia kawin lagi dengan orang yang tidak begitu cantik lah ya. Tidak begitu cantik. Tapi akhirnya malah gemuk, tambah bedah, ketemu di jalan. Sekarang kok berabine ganti kok saiki kelihatannya gemuk. Kelihatannya ini kok seneng. Alhamdulillah sekarang punya istri yang pas, walaupun tidak cantik tapi nyaman di hati.
Ternyata memang slogan dari Gudang Garam apa? Yang penting rasanya bung itu ya. Itu memang seperti itu. Walaupun orangnya nggak cantik, tapi hatinya baik. Kita kira-kira pilih mana ya? Apa orang yang cantik hatinya nggak baik? Apa orang yang nggak cantik hatinya yang baik? Ya? Cantik hatinya yang baik itu kalau pengen itu bukan disuruh milih tapi pengen ya. Iya Pak ya. Memang ternyata Pak, kesenangan dan ketenangan itu terletak pada cintanya seperti itu. Wong cinta itu bisa mengalahkan segalanya, bisa menutupi kejelekan kekurangan. Seperti misalkan kayak bapak sendiri ya, punya istri ya, punya istri. Bapaknya ini dicintai sama istrinya Pak. Itu jangankan ngomongnya, ngoroknya saja istrinya cinta loh Pak. Iya Pak ya. Misalkan bapak sakit nih sudah sebulan berbaring terus gak bisa ngomong, gak bisa makan, gak bisa apa ya. Istrinya kan sedih ya Pak ya. Pas dibawa ke rumah sakit malam hari pertama ini langsung bisa ngorok Pak, ngor. Ya Pak ya, apa istrinya bilang apa? Alhamdulillah Bapak wis bisa ngorok. Ojo seru-seru hari ngomong ya Bapak bisa ngorok. Alhamdulillah. Itu bukan ngomongnya, ngoroknya saja itu kalau dicintai itu indah katanya. Kalau dicintai Bapak ini bau tanah saja itu istrinya senang, apalagi baunya wangi. Tapi kalau nggak dicintai walaupun baunya wangi tetap dia nggak mau. Ya Pak ya, kalau dicintai jangankan ngoroknya, ngomongnya, jangankan uangnya, ngomong saja itu istri seneng Pak. Istri itu cinta, jangankan ngomong. Tapi kalau nggak dicintai, jangankan senyumnya, ngomong aja nggak boleh. Nelpon istri lagi bergaul, lagi ngaji sama bareng-bareng sama teman-teman, apalagi di situ yainya ganteng-ganteng, yang personilnya juga bagus-bagus. Itu kalau bapaknya ngepel itu dimarahi sama istrinya. Apa Pak ngebel ngomong baik mengko karena waktu meneh apa itu sengene Pak. Tapi kalau yang dicintai misalkan itu teman yang ganteng itu ngebel, wah ya Allah Pak kok enggak ngebel ini tuh asa ngebel. Ngomong apa toh malah dikon ngebel karena yang dicintai yang bukan punya sendiri. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai sang suami meremehkan istri. Karena istrinya juga sudah mati-matian bela-belain Pak ya. Menggosok, nyuci. Kadang-kadang ini tidak sempat dolan. Pak, tidak sempat main. Coba Pak, kira-kira bapak anaknya 3 ya Pak ya. Bapak anaknya 3. Selama ini kan anaknya Pak Haji anaknya berapa? 7 ya Pak Haji ya. Pernah nggak Pak Haji itu dipasrai yang anak 7 itu dikelola sendiri? Bingung Pak. Ceritanya ada anak 3 ya Pak. Ada anak 3 nih. 3 kecil-kecil. Nah, istrinya mau ngetes. Mau ngetes bagaimana ini selama ini bapaknya ini cuman gawe. Nggak tahu ngopeni. Supaya tahu seperti apa rasanya ngopeni anak Pak. Akhirnya istrinya ngomong pas kebenaran adeknya pan dadi nganten dene pan sinoman. Pak, iki anak-anak engko dijaga Pak, dijaga. Aku sedina sawengi arep sinoman nggone mae. Ki duwite tak tinggal nggon kene. Lah ditinggal beng dewenan bocah telu neng omah kabeh Pak. Kira-kira sampean seorang ayah bisa ngopeni kaya ngopeni ibuke mboten? Wayahe adus ana sing playu, ana sing kupak, ana sing gembor-gembor, ana sing jerit-jerit. Priye Pak? Bingung napa mboten? Bingung. Maka selama ini kita ini tidak bisa menghargai sang istri. Masya Allah, luar biasa itu Pak. Nggih, kadang-kadang sudah sebegitu repotnya, malam-malam baru mau tidur, mau ini, bapaknya datang, colek-colek. Apa Pak? Nenen.
Payah nama mboten Pak. Jadi kita ini beruntung loh jadi orang laki-laki ya. Kita tidak tahu menau, yang penting tahu-tahu anaknya gede, anaknya gede. Yang ngopeni itu ya Pak ya. Begitu juga sang istri juga tidak boleh meremehkan sang suami. Bayangkan sang suami ini susah payah mencari nafkah, apalagi zaman sekarang ini Pak. Kebutuhan saking banyaknya, tetangganya pada hajatan juga perlu uang, anaknya mau daftar sekolah juga perlu uang. Bapaknya ini untuk cari kerja susah. Memang kalau orang ini jatahnya susah ya susah Pak. Mau dagang es itu nggih, baru keluar aja langsung hujan. Mau nyari pekerjaan nukang nggak ada orang yang nyuruh, apalagi mau ke kantor ya Pak ya. Nukang saja nggak ada yang nyuruh. Mau tani gimana caranya tani, nanam apa, mau nanam apa. Ini kan semuanya kan kalau sudah tani ya memang dari awalnya tani ya enak. Tapi kalau tahu-tahu tani merantau dari kecil sampai tua di Jakarta, begitu tua pulang kampung ya bingung. Begitu ya Pak ya. Inilah. Sang istri juga tidak boleh meremehkan suami. Bagaimanapun suami kita adalah orang yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat Pak. Jadi kalau di dunianya dibentak-bentak kasihan, dia nanti di dunianya ini dimarahin sama istri, dibentak-bentak sama istri, nanti di akhirat ditutup sama Allah. Ya Allah, nasib. Ya Pak ya. Jadi kita ini ya pertama kali memang diri kita Pak. Jadi adanya anak tidak bisa diatur, adanya istri marah-marah, kita introspeksi sebagai suami dulu Pak. Selama ini memang diri kita dengan sang istri itu bagaimana? Apakah kebutuhan istri sudah dicukupi semua misalkan, kan begitu ya Pak ya. Kita ini kadang-kadang istri minta ini enggak ada, istri minta itu enggak ada, istri disuruh sabar. Tapi sabar itu kan perlu perjuangan supaya kita tidak bisa meremehkan istrinya, kita introspeksi diri. Begitu ya Pak ya. Jadi ada 5 hal ini yang bahaya apabila kita langgar. Yang pertama itu apa tadi ya Pak ya? Meremehkan ulama. Yang kedua meremehkan pemimpin atau umaro ya Pak ya. Yang ketiganya apa Pak? Tetangga. Yang keempatnya saudara. Yang kelimanya Masya Allah, berhubung sudah hafal semua, ya kita tinggal praktek ya Pak ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri kita, kebodohan kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersama-sama doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.